Dan kalau kita mau jadi orang hebat, orang kaya, yaitu bukan di perbankan ya, tapi bukan guru juga, tapi adalah properti. Halo semua, welcome to Boss Business Owner Success Story, dan tentunya kita selalu membahas para orang-orang yang tentunya sukses di dalam industri. Saat ini adalah industri properti yang akan kita bahas, dan tentunya saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar properti. Beliau sudah, namanya mungkin kalau orang properti kayaknya kenal semua. Beliau adalah Pak Mathias Yusuf. Ya. Apa kabar Pak? Luar biasa Bu Melda. Baik ya Pak ya. Luar biasa kepada pecinta Bos ya. Iya, iya. Jadi kita panggil teman-teman yang nonton Bos ini successful people. Oh, successful gitu. Jadi people. itu udah Benar. jadi satu mandat bahwa orang yang nonton Bos harus menjadi orang sukses. Bisa jadi bos langsung. Bisa jadi bos. Oke, baik Pak Mathias, mungkin Ya. mau nanya sedikit kali. Bapak tuh kan kalau di dunia properti itu kayaknya orang-orang sudah sangat mengenal Bapak gitu. Iya. Nah, sudah berapa lama dan kenapa kok milih industrinya properti gitu Bapak? Betul. Jadi properti ini adalah satu kebutuhan ya. Habis kebutuhan, dia bisa disambung dengan keinginan. Jadi dua-dua dapat. Oke. Memang Kebutuhan dan kenapa keinginan. kita jatuh di bisnis properti? Sebenarnya jatuh untuk hebat ya kan. Biasa orang jatuh untuk tidak bangun lagi, kita jatuh untuk bangun ya. Ya. Memang masuk dunia properti itu perlu effort yang luar biasa, dan saya percaya saya di properti itu tidak lama, tapi udah 39 tahun. Waduh, Tidak lama. 39 tahun. Hampir seumur sama saya, Pak. Iya. Kita padahal selisih 3 tahun. Nah, properti, kenapa kita pilih properti? Karena dulu saya pernah jadi guru, dosen, sampai sekarang juga masih dosen S2 properti. Pernah ngajar 8 sekolah SMA karena masih kuliah ya. Jadi masih kuliah, biaya sendiri ya tentu, yang bisa suka-suka waktunya, yaitu gak bisa kerja, paling jadi guru kan. Paling kalau kita lagi ujian, kita lagi kuliah, ada penting-penting ya kita minta digantikan ya oleh teman-teman kita sekampus. Nah, setelah itu saya ke perbankan. Kenapa? Sempat di banking ya, saya di juga. banking. Saya pernah kepala wilayah di Maybank, BI dulu, kemudian pernah staf direktur di Lipo Bank, sekarang CMB Niaga ya. Jadi pernah punya bank sendiri, saya buka BPR juga, terbesar dulu di Medan ya. Jadi kenapa kita terjun ke properti? Karena pada saat kita bekerja di Lipo Bank, itu Pak Motaryadi sangat menyetujui karena kita kepala wilayah, boleh bisnis. Pada saat itu karena di bank itu berbicara tentang makroekonomi. Kita tahu makroekonomi, bisnis yang paling bagus adalah properti. Yang saya lihat masa depannya properti. Di tahun 80-an aja saya udah masuk di properti, sampai kerja di bank. Dan kalau kita mau jadi orang hebat, orang kaya, yaitu bukan di perbankan ya, tapi bukan guru juga, tapi adalah properti. Jadi setelah saya masuk di dunia properti, saya juga punya satu yang disebut dengan cita-cita, harus menjadi orang nomor 1 properti di Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, kita nggak bisa jadi developer terbesar, kita bisa jadi developer ya terbaik ya, tapi yang paling penting kita bisa jadi pakar properti Indonesia, berarti kita akan mendapatkan sambutan yang menarik, walaupun tidak lebih besar dari orang, tapi lebih baik dari orang lain, dan kita sungguh belajar terus. Jadi tidak pernah berhenti belajar ya. Saya belajar terus. Jadi banyak orang mengatakan properti cukup panjang kali lebar, hanya kulitnya aja. Saya tidak, saya masuk ke dalam sampai pembebasan tanah, sampai bagaimana menginjak tanah ya, itu yang paling penting. Sampai sepatu saya setiap 3 bulan pasti ganti yang baru, karena ada yang terisap oleh tanah di bawah ya kan, lepas, copot ya. Jadi memang kita harus eat, sleep, and dream with the market. Eat, sleep, and dream with the market. Jadi kita makan di situ, kita tidur di situ, bahkan mimpi bersama pasar properti itu. Baru bisa kita sukses. Jadi seolah-olah kita masuk ke dalam benar-benar. Ada ruhnya, ada rohnya. Kita betul-betul di setiap lokasi itu kita betul-betul harus menyatu dengan tanah itu. Ya, karena properti itu, kalau tanah itu berbicara, ada kehidupan. Karena manusia berasal dari tanah, kembali ke tanah. Jadi jangan beli tanah yang sengketa, karena kita berasal dari tanah, berarti nanti kita juga berasal dari tanah yang sengketa jadikan kita. Ini nggak boleh. Tanah bermasalah, seumur hidup itu akan masalahnya timbul terus. Itu rumus properti. Hati-hati.
ya yang menonton hari ini di Boss itu supaya jangan salah pilih. Nah, waktu Bapak masih jadi di perbankan ya Pak ya? Ya. Pertama kali Bapak bisnis properti itu apa Pak? Ya, pertama ya tentu properti itu ada 3 level. Level pertama karena kita kerja di bank, walaupun di bank itu kelihatannya keren. Dulu umur saya 16 tahun, saya guru, 21 tahun saya udah pimpinan cabang. Kita dulu pakai dasi, keren. Tapi uangnya nggak banyak. Tiap hari lihat uang orang yang banyak tuh ya. Cuman ngeliat doang ya. Lihat orang punya uang banyak. Nggak bisa punya gitu. Kita nggak punya kan. Maka kita di properti, setelah kita masuk ke properti, tentu kita nggak punya modal. Jadi modal kita apa? Ya modal kita bagaimana kita punya database ya. Agency ya Pak ya. Ya kita punya database dan kita banyak kenal orang ya. Dan kita tahu mana customer yang bisa belanja sama kita ya. Di situ itu sebenarnya modal. Networking itu adalah modal. Bukan berarti uang yang banyak yang modal. Apalagi zaman sekarang dengan sistem digital, dengan AI ya. Jadi anak muda gak usah khawatir. Anak muda semua akan jadi orang kaya. Apa yang dikatakan Bill Gates benar? Lahir jadi orang miskin, jangan salahkan orang tuamu. Suatu hari kamu mati jadi orang miskin, sebelum mati salahkan dirimu dulu. Jadi menurut saya kita mulai dari broker, Bu. Broker ya. Broker itu kan modalnya cuma MBA. Modal bacot aja. Iya, ya. Modal ngomong doang Modal gitu bacot ya. aja, MBA. Bacot aja kita ya. Jadi dari situ kita mulai setelah sukses ya di brokerage ya. Kita lihat ada kesempatan-kesempatan, banyak properti yang murah-murah, kenapa nggak berani beli? Beli dengan KPR pun tidak perlu khawatir. Yang penting ringtone handphonenya diganti, jadi kredit. Jadi setiap hari ada kredit, jam 5 sudah bangun ya. Jadi tambah semangat, ada motivasi. Kalau hidup kita ada kewajiban, maka hidup kita pasti lebih menarik, lebih berwarna, ya, bisa colorful ya. Akhirnya jadi indah tuh ya, jadi beautiful ya. Oke Pak. Nah kalau di dalam dunia properti ini Pak, kan banyak orang sekarang suka ada slogan ya. Bisnis properti modal dengkul gitu. Iya, nah ini Pak, kan sekarang maksudnya kita bicara mengenai masuk ke dalam bisnis properti. Tadi ada yang mungkin agent base gitu ya Pak. Tadi modal bacot doang ya, bacot aja gitu ya. Nah itu kan kalau bicara mengenai dia menjual properti gitu. Tapi kalau orang, oke, saya mau jadi developer deh gitu. Iya. Nah itu kira-kira ada arahannya seperti apa Pak? Ceritanya no money down kan? Iya. Ya, saya tidak setuju. Oh enggak ya Pak? Tidak ada tanpa modal. Itu bohongin orang. Itu tidak boleh. Itu sesat. Tetap kalau memang tidak ada modal, ya tadi MBA tadi modal bacot aja. Jadi marketer, jadi agent, kita kumpul komisi banyak. Nah tingkatan kedua itu nggak boleh langsung developer. Ada tingkatannya. Jadi investor dulu. Beli yang murah, jual mahal. Beli murah, jual mahal. Jadi ya, lebih panjang jalannya. Jangan langsung proses. Langsung developer nggak boleh ya. Baru ketiga kita jadi developer. Jadi no money down itu adalah salah ya. Tidak ada no money down. Urus izin aja properti pakai duit. Iya, bener nggak? Jadi bikin show unit aja pakai duit. Bikin marketing galeri aja pakai duit. Ya, bikin brosur, cetak brosur pakai duit. Ya kita masuk ke saat ini prospecting kita pakai digital. Apa nggak pakai duit? Duit ya. Cuan dulu noh. Baru ada cinta dah sarangnya ya kan. Benar. Oke Pak. Nah kalau di dalam bisnis properti ini, menurut ya Bapak kan udah kerja berapa tadi 40 tahun, 30 ya hampir 40 tahun Pak. Kan berarti sudah melihat begitu banyak property developer up and down. Yes. Ya. Menurut Bapak menjadi seorang property developer, apa sih kunci suksesnya? Kunci suksesnya endurance, persistensi, daya tahan. Saya kasih rumus properti itu tahan mana atau mana tahan. Banyak orang gagal itu karena mana tahan. Gak tahan lah. Sudah tidak tahan ya mundur. Kita isi orang yang tidak tahan tadi, kita yang dapat berkatnya. Kalau kita berkahnya, kita harus tahan. Endurance ya. Jadi never give up. Jangan menyerah. Properti itu justru ada susahnya. Bahkan menurut saya lebih banyak susahnya. Tetapi kalau kita sukses, walaupun susah, bertahan sebentar karena siklus properti itu up and down. Setiap 3-5 tahun, bahkan kali ini 10 tahun. 3-5 tahun dia up, dia down. Nanti dia
down lagi, dia up lagi. Itu simetri. Itu adalah terjadi di kiri akan terjadi di kanan. Selama 10 tahun turun, berarti naiknya juga 10 tahun. Tapi kan berarti endurance itu sendiri artinya terhadap modal juga ya Pak ya? Modal Ya. kerja, modal usahanya Betul, dia. betul. Sekarang kan berbicara tentang collaboration. Ya. Kita harus highly collaboration. Artinya generasi kita ini milenial nih, sama-sama milenial kan. Yang paling penting kita harus bisa kolaborasi. Tidak bisa one man show, tidak bisa sendiri, tidak bisa jadi developer sendiri. Ya, betul. Tidak bisa stand alone lagi. Bersama-sama kalau bisa kita membangun ekosistem. Saling dukung, ya kan? Mungkin partner kita di properti, dia di retail, ya, ada di retail, ada di hotel, kita gabung gitu. Yeah, that's true. Kita That's gabung, true. menggabungkan energi, itu namanya sinergi. Semua energi digabung jadi satu, itulah namanya sinergi, kekuatan. Kekuatan itu akan terjadi kalau kita sama-sama mau mengalah, terbuka. Ya, itu dia kuncinya. Oke Pak, last but not least question Yes. Pak. What's your motto in daily life? Karena kan tadi Bapak 39 tahun, tadi endurance, berarti naik turunnya, Naik turun, gelombangnya dari yang lagi enak-enaknya, nggak lagi down-downnya. Iya. Itu Bapak gimana sih? Saya ngadepin? nikmati kesempatannya. Setiap kali down, itu saatnya beli. Seperti sekarang ini sudah mau naik. Justru now is a great time to buy property. Ini saatnya beli properti. Sebentar lagi properti setelah lebaran itu kan naik. Pada saat dia naik itu, properti gak kebeli lagi. Properti itu bisa naik, tidak pernah akan turun. Harga properti itu pikun, sekali naik dia lupa turun. Itu pikun namanya. Jadi kita ini properti ini harga pikun ini. Gak bisa turun lagi nih. Jadi menurut saya lebih baik ambil keputusan hari ini daripada besok. Lebih bagus besok daripada lusa. Lebih bagus lusa daripada minggu depan. Lebih bagus minggu depan daripada bulan depan. Lebih bagus tahun ini beli daripada tahun depan. Anda akan nyesal. Berarti bener ya slogan properti besok harga naik gitu. Besok harga naik. Kalau saya dulu Oke. masuk TV, television, besok kita masuk Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu hari Senin naik. Senin betul-betul naik harga. Karena properti itu adalah kita how to set a price. Kita mulai jual dari harga HPP. Setiap 20% naik harga, 40% naik harga, 50% naik harga, dan selanjutnya naik harga. Kita yang penting average-nya. Average-nya sigma fx per sigma f itu harus dapat average-nya. Itu di penjualan 50% itu harga sebenarnya. Oke. Jadi 10 sampai 50 itu kita nombok, bukan nombok, kurang untung. Ya, kalau dibilang nggak untung nggak benar. Kurang untung. Tapi pada saat jual di atas 50% sampai 100% itulah yang nutup yang di depan tadi. Itulah properti. Jadi properti hari ini beli pasti akan naik terus ya. Jadi itu yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak Terima kasih, Matias. terima Thank you kasih, sudah Bu. hadir ke sini dan thank you untuk semua successful people yang sudah menonton Boss Business Owner Success Story. See you on the next episode. See you on the top. Yes, on the top.